Max Verstappen sudah nge-cut gap dia dengan pimpinan klasemen menjadi 36 poin menuju sisa 4 balapan F1 2025, yang berarti kesempatan dia untuk menjadi Jordan itu masih sangat terbuka lebar, apalagi jika McLaren terus cekuan dan dia terus meroket. Nah, ketika kita bahas comeback yang tadinya tuh jauh menjadi juara dunia seketika di akhir musim, kita pasti mikir 2007, apalagi situasinya cocok juga dengan dua McLaren cekcokan, yang Jordan malah Kimi di Ferrari-nya yang bahkan nyaris gak masuk ke contention di balapan kedua terakhir. Cuman, karena Max balapan dengan Red Bull, gue hari ini mau bahas sesama pembalap Red Bull yang dulu juga sempet jauh banget dari pimpinan klasemen, namun bisa comeback menjadi juara dunia, yaitu Sebastian Vettel. Oh ya, sebelum gua bahas ini, kalian bolehlah cek podcast F1 Kemal ini di channel beliau ya. Di situ ada seorang anomali guys, bukan Verstappen ya. Nah, ini merupakan podcast pertama gua secara langsung juga, jadi mungkin gua ada salah-salah ngasih info lah di podcast ini. Jadi kalau emang beneran, bisa diperbaiki di kolom komentar video itu atau di YouTube channel gua juga boleh gitu ya. Maklum guys, gua pun juga manusia, bisa salah ya. Nggak perfect kayak Brazilian Grand Prix 2012. Nah, intinya cek aja ya guys podcastnya dan ramaikan. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut lah ya. Nah, uniknya Seb ini, nggak satu kali aja dia melakukan epic comeback title fight, tapi 2 kali dan dua-duanya tuh sama-sama dilakukan ke Fernando Alonso di Ferrari-nya guys. Gelo emang, 2 kali nge-PHP-in Nando dan Tifosi pada eranya. Sampai-sampai dia pun juga ikut-ikutan di beberapa tahun kemudian. Tapi itu nantilah. Oke, kita bahas dulu dari 2010. Musim 2010 bisa dikatakan merupakan salah satu musim paling kompetitif di F1, walaupun balapan-balapan di tahun itu mostly anyep dan agak minim overtaking. Tapi secara persaingan benar-benar ketat antara Red Bull, Ferrari, dan McLaren. Nah, setelah Seb menyeruduk Jenson Button di Spa tahun itu, dia tertinggal 31 poin dari pimpinan klasemen, yaitu Lewis Hamilton. Namun, dalam beberapa balapan ke depan, title fight berubah arah dengan Lewis DNF di Monza dan Singapura. Sementara Nando meraih kemenangan di 3 dari 4 balapan setelah Spa. Nah, Sebastian Vettel kalau udah main di leg Asia juga udah ngeri. Nyaris menang di Singapura, menang di Jepang, dan di Korea juga walaupun baru musim ketiganya ya, title fight masih bisa dia raih sehingga tekanannya juga pasti besar. Dia menjalani balapan yang smooth di Korea itu di saat rival-rival yang termasuk rekan timnya Mark Webber malah ngeflop dan crash di balapan itu. Cuman yang bisa menghentikan Seb saat itu ya mesin mobil sendiri. Karena ini, dan Nando menang juga di balapan itu, Seb tertinggal 25 poin dari Nando di standings dengan sisa 2 balapan. Nah, jika di Brazil dia finish di belakang Nando aja, itu udah resmi dia tereliminasi dari title fight musim itu. Nah, menurut teori Kartono 2022, biasanya pembalap kalau udah terpukul sama bad luck, meskipun bukan salah pembalapnya pun, itu bisa aja langsung down mentalnya dan akhirnya gagal juara dunia atau meraih prestasi apapun itulah. Apalagi di usianya yang masih muda banget. Namun, dia tahu bahwa dia kehilangan kemenangan di Korea itu bukan karena dirinya, namun faktor lain. Seb yang saat itu masih kici-kici nona, langsung head down dan comeback di Brazil dengan memenangkan balapan tersebut. Dan nge-cut gap poin dengan Nando di standings menjadi 15 poin menuju balapan terakhir di Abu Dhabi. Nah, di Abu Dhabi ada 4 pembalap yang berpotensi untuk menjadi juara dunia. Fernando Alonso, pemimpin klasemen, Mark Webber, Sebastian Vettel, dan Lewis Hamilton. Nah, di sini Red Bull pun punya tugas yang berat karena 2 pembalap mereka masih di title fight. Namun bakal sedikit sulit mengingat Nando di Ferrari itu benar-benar konsisten dan sepertinya mereka harus prioritasin salah satu, dan sepertinya Mark ya karena jumlah poinnya ke Nando lebih kecil. Seb pun di interview mengakui kalau dia akan butuh kemenangan dan miracle jika dia ingin menjadi Jordan. Singkat cerita, Seb meraih pole, sementara rival-rivalnya nggak jauh di belakang seperti Lewis di posisi kedua, Nando di posisi ketiga, dan Mark di posisi kelima. Seb menjadi balapannya sendiri di Abu Dhabi dengan memimpin cukup jauh. Namun dia juga butuh Nando dan Mark untuk somehow berada di bawah top 4. Dan tiba-tiba, itu yang terjadi ketika Nando dan Mark berada di posisi ke-7 dan posisi ke-8 setelah pit ya, di belakang Vitaly Petrov di Renault-nya. Seb yang saat itu balapan dengan tenang di depan, nggak tahu yang lain gimana, akhirnya meraih kemenangan. Dan di saat title rivalnya sudah melewati bendera finish semua, di situ dia sadar bahwa dia telah menjadi juara dunia termuda F1 dalam sejarah. Sebastian Vettel, you are the world champion. Kangennya sama momen-momen ini ya, saat gua kecil dulu. Nah, McLaren untuk menghandle 2 pembalap di title fight meskipun ada rival dari pembalap lain, bisa dicek di YouTube channelnya Red Bull ya. Nah,
Fakta soal Sep yang baru memimpin klasemen di balapan terakhir tuh, kalian udah tahu lah ya pasti ya. Tapi ada fakta menarik juga jika di balapan ini, jika Nando finish di posisi kelima pun, itu kan poin Sep dan Nando kan sama ya poinnya ya. Tapi jika itu terjadi, Sep akan tetap menjadi Jurdun. Loh, kok bisa bang? Nah, ini akan dihitung dari jumlah kemenangan terbanyak. Dan mereka sama-sama meraih 5 kali kemenangan di situ. Lah, kalau sama gimana tuh bang? Nah, turun ke jumlah posisi kedua mereka. Dan setelah dihitung-hitung, mereka sama-sama meraih posisi kedua sebanyak 2 kali. Walah, terus turun ke posisi ketiga dong. Yoi, mulai nangkep ya kalian ya. Jumlah posisi ketiga mereka pun juga sama, itu 3 kali. What? Bisa gitu ya, gue pun baru nyadar pas lihat standings mereka pas buat video ini. Nah, barulah ditentukan oleh jumlah posisi keempat. Dan Sep unggul di sini di mana dia meraih posisi keempat sebanyak 3 kali dan Nando cuma 2 kali. Emang seru kali lah 2010 kalau soal title fight ya. Banyak aja perpindahan momentumnya. Dan Sep buktikan bahwa di usia muda pun dia bisa jadi Jurdun. Tapi kan, bang, mobilnya, nah ini nih komen yang suka kita denger. Emang guys, mobilnya itu bisa dibilang secara overall di musim itu emang paling bagus dari yang lain ya Red Bull itu ya. Cuman jangan salah bahwa setiap pembalap butuh mobil bagus. Perlu diingat bahwa Sep sebenarnya bisa aja dengan mudah meraih gelar tahun itu jika dia nggak kena berbagai macam reliability issue dan tentunya kesalahan sendiri ya. Tapi ingat, ini juga masih Sep di musim ketiganya di F1 dan dia melawan 3 Jurdun di musim itu dan pembalap rekan tim yang jauh lebih berpengalaman dibandingkan dirinya. Menurut gue ini udah hasil yang gokil banget lah. Apalagi 2012 yang akan kita bahas ini. Di 2012, Sep saat itu sudah menjadi Jurdun 2 kali, memasuki musim ini dengan sedikit underwhelming. Mobilnya nggak sekencang musim lalu di mana dia tuh dominan banget. Namun musim 2012 ini bisa dibilang musim yang cukup unik. Awalnya McLaren terlihat memiliki mobil yang kenceng, tapi banyak aja atraksinya ya kan? Ya, sebes-sebes kayak sekarang lah bang. Emotional damage. Nah, justru pembalap yang memiliki mobil lontong di awal sampai pertengahan musim malah yang bagus. Nando di Ferrari lontongnya mampu secara mengejutkan meraih hasil-hasil bagus dan memimpin klasemen menuju paruh musim kedua. Sementara Sep, ketika mobil Red Bull yang udah mendingan, bisa main konsisten namun belum bisa meraih hasil-hasil yang diharapkan. Bahkan, Sep cuma meraih 1 kemenangan di paruh musim pertama dan tertinggal 42 poin dari Nando. Nah, di Monza, dia DNF dan tertinggal 39 poin dari Nando. Nah, di sini kita perlu akui bahwa Ferrari pun juga sudah mengupgrade mobil mereka di paruh musim kedua ini dan gas lontong di awal musim. Nah, expect-nya, Nando yang lagi jago-jago nyetir mobil yang udah mendingan ya, auto Jurdun gak sih guys? Well, gimana yang ngasih taunya ya? Yang mereka lupakan ialah Sep kalau udah masuk ke leg Asia dan mobilnya juga udah OP, itu udah bisa WO aja gua rasa pembalap lain kalau dia udah masuk ke leg ini. Nando pun juga ada aja atraksinya kayak di Jepang, di mana dia nge-spin dan DNF, atau di Spa juga bisa terhitung ya, walaupun bukan salah dia juga di situ. Sementara Sep menyapu bersih semua balapan di Asia dan unggul 13 poin setelah Indian Grand Prix. Tapi di sisa 3 balapan terakhir ini yang benar-benar menunjukkan kenapa Sep layak jadi Jurdun di tahun itu. Abu Dhabi di track dimana Nando pun kesulitan menyalip Vitaly Petrov 2 tahun yang lalu dan berujung hilangnya gelar Jurdun, Sep yang kena disqualification dari qualifying start dari pit lane, menyalip pembalap satu persatu, sempat ada atraksi juga yang membuatnya harus terjun ke belakang lagi, tiba-tiba finish di posisi ketiga dan hanya kehilangan 3 poin dari Nando yang finish di posisi kedua. Dan kerennya lagi, dia bilang ke timnya saat itu ya sebelum race mulai, tak tunggu kalian di podium. Ngeri kali mentalnya bro. Edan eta teh. Nah, menuju Brazil ini nih, hanya 13 poin yang memisahkan Sep dan Nando. Ketika race belum mulai, orang expect ya Sep kayaknya bakal menang mudah lah ya ini ya. Dia start di keempat, Nando di posisi ke-7. Ya itu yang orang-orang kira, tapi tetap tensinya itu lumayan tinggi ya. Dan di Interlagos, apapun bisa terjadi. Dan terjadilah apapun itu ketika Sep kena sundul di start yang sebenarnya bisa menyebabkan dia DNF, tapi gelonya dia masih bisa lanjut balapan walaupun ada kerusakan yang lumayan terlihat di bagian bodywork sidepodnya. Yang pastinya bisa menyebabkan penurunan performa mobilnya dan bahkan DNF jika mereka settingan engine-nya juga salah. Nando di lap yang sama, Sep kena sundul, juga naik ke posisi ketiga yang dimana hasil yang dia butuhkan jika Sep nggak cetak poin saat itu. Sep tapi tentu saja bukan Jurdun abal-abal dan perlahan dia comeback dan butuh 8 lap aja untuk dia kembali ke top 10 dan berapa lap untuk akhirnya di belakang Nando. Lalu muncullah cobaan baru, hujan, dan ini bisa merubah segalanya dan masalahnya itu juga gado-gado ya. Nah, tapi yang paling mantulnya udahlah title fight, mobil rusak, hujannya juga nanggung-nanggung turunnya sehingga strategi sulit, kena masalah radio pula dia.
Ini mah segala cobaan dikasih ke Sep ya kan. Dan ketika Nando di posisi kedua, Sep butuh posisi ke-7 untuk meraih gelar Jurdun. Dan saat itu dia perlahan naik posisi walaupun dia masih di bawah top 10 tuh nggak salah waktu itu ya. Dan emosionalnya di balapan terakhirnya, Michael Schumacher memberikan posisi ke-6-nya ke pembalap yang dulu sangat mengidolakannya. Dan pada akhirnya Sep finish di posisi ke-6 dan berhasil meraih gelar ketiganya di F1 dan melakukan salah satu epic comeback drive dalam sejarah F1. Asli lah, ini menurut gue ya guys, tapi Brazil 2012 itu jauh lebih seru dibandingkan 2008 Brazil atau Abu Dhabi 2021. Brazil 2012 ini punya segalanya lah. Drama di depan, tengah, belakang, cuaca gado-gado, tim radio bermasalah, dan tentunya title fight dramatis. Ini menurut gue sampai saat ini merupakan balapan yang paling mendekati perfect dan dramatis dalam sejarah F1. Minusnya cuman endingnya aja di belakang safety car, jadi agak kurang aja gitu. Nah, kesiannya ya si Christian Horner ini, dia saat balapan kelar dia kan di interview tuh. Dia ngomong kalau dia nggak mau melewati title fight semenegangkan itu lagi. Nggak tahu aja dia kalau berapa tahun kemudian, doi akan melalui hal yang lebih membanggakan lagi. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua. Cuy, capek banget ya cuy ya. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh